Malam itu, angin utara membawa bau amis yang pekat, seperti kesunyian lama yang tersimpan di mulut laut. Di pinggir jalan desa Sidoarjo, lampu neon warung lontong Kupang itu bergetar samar, menumpulkan warna putihnya menjadi pucat. Orang-orang dari kota lain antri panjang di depan warung, ada yang berpakaian kerja, ada yang masih memakai jaket motor yang basah setelah hujan petang. Mereka datang bukan hanya karena rasa. Mulut-mulut kampung sudah lama berseloroh. Di sana Kupangnya beda, tetapi sedikit dari mereka yang benar-benar tahu arti kata itu. Pemilik warung, namanya Pak Surya. Tubuhnya kurus, matanya bundar, dan selalu tampak lelah, seperti orang yang tidur setengah tidur. Ia membuka warung sejak matahari mulai merunduk. Dan malam itu, ia tampak lebih tenang dari biasanya. Dari balik meja, ia melayani, mengaduk kuah lontong, menakar bumbu, dan sekali-sekali menatap ke arah jendela yang menghadap laut. Ada bekas luka pada telapak tangannya, seolah panah kecil yang pernah menancap. Tanda yang tak pernah hilang meski sudah bertahun-tahun. Di antara pengunjung ada seorang pemuda bernama Dava. Ia bukan orang desa. Dari cara pakaiannya, jelas ia pendatang. Jaketnya berlabel merek, ransel yang masih bau rokok murah, dan ekspresi yang sibuk memantau layar ponsel. Dava datang dengan satu tujuan yang sederhana. Ingin tahu teman-temannya di kampus sering bercanda tentang warung itu. Beberapa bilang rasa Kupangnya menempel di lidah. Yang lain bilang ada yang aneh, bahwa orang yang makan di situ kemudian merasakan mimpi buruk. Dapat bukan untuk dimakan mimpi, melainkan karena rasa penasaran yang mulai menggerogoti sejak ia mendengar nama Kupang penarik nyawa. Ia ingin menuliskannya dalam blognya. Cerita-cerita aneh memberi klik. Lontong Kupang disajikan di piring plastik putih, ditutup daun pisang yang sedikit lembab. Aroma kuah nanas, santan, dan bumbu rempah menguar, membuat perut-perut lapar bergemuruh. Kupang kecil-kecil itu bentuknya seperti biji-biji hitam yang menempel erat pada kulit lontong. Orang-orang makan dengan lahap. Di meja sebelah, pasangan suami istri berdiskusi pelan. Sesekali, istri memegang perut, seperti merasa sedikit ragu. Seorang anak kecil menangis karena kepedasan. Ibunya mengusap kepala, lalu menyuapkan sisa kuah ke mulut anak itu. Dava memperhatikan satu piring yang tampak berbeda. Kupangnya berwarna agak pucat, hampir tembus pandang. Ia tidak langsung menangkap anomali itu sampai Pak Surya menaruh piring itu di depan seorang wanita tua yang duduk sendiri di pojok warung. Wanita itu berpakaian kumpang camping, rambutnya diikat longgar, dan garis-garis di wajahnya tampak seperti alur jurang. Ia memandang piring itu cukup lama, lalu menutup mata sebelum menyendok kupang pertama ke mulutnya. Setelah suapan pertama, wanita tua itu menengadah. Wajahnya berubah, bukan karena nikmat, melainkan seperti orang yang ingat sesuatu yang berat. Ia menelan perlahan, menggenggam pinggiran meja seperti ingin menahan tubuhnya. Di luar wereng, ombak bertabrakan dengan karang, memberikan denting-denting kecil yang bergema. Seorang anak yang lewat melihat wanita tua itu dan berhenti. "Nenek, apa nenek baik-baik saja?" tanyanya. Wanita itu membuka mata. Matanya seperti kaca, memantulkan lampu neon. "Sudah cukup," katanya pelan. "Sudah cukup untuk malam ini." Kata-kata itu, "sudah cukup untuk malam ini," seperti gagasan yang menempel di udara. Dava mencatatnya. Ia merekam suara percakapan di ponselnya. Wajahnya semakin tertarik karena nuansa misteri tadi. Tetapi ia belum tahu bahwa di balik piring itu ada sesuatu yang tidak terlihat oleh kamera. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Malam melaju, orang-orang terus berdatangan. Ada yang tampak gelisah, ada pula yang tertawa keras, seolah pesta kecil. Di ruang dapur, suara panci dan sumpit bersinggungan. Beberapa pemuda
memanggul karung kain berisi kupang dari bekas jaring. Mereka menaruhnya di belakang warung dengan gerakan cepat, lalu menutupnya rapat. Dava melihat salah satu pemuda itu wajahnya sayu, bibirnya kering. Pemuda itu menangis tanpa suara ketika menyentuh karung. Dava ingin bertanya, tetapi suara tawa di sekeliling menenggelamkan keberaniannya. Saat jam menunjukkan lewat tengah malam, suasana bergeser. Tiba-tiba ada dengungan serak di udara, bukan suara manusia, melainkan seperti bisikan ribuan jiwa. Lampu neon berkedip, lalu meredup, memberi bayangan panjang di lantai warung. Sebagian pengunjung menoleh, sebagian mengabaikan. Di sudut, wanita tua tadi menaruh tangan di dadanya dan mulai berbisik. Kata-katanya aneh, bukan bahasa yang umum. Dav merasakan bulu kuduknya meremangada, panas dingin yang merayap di lehernya. Seorang pelayan tiba-tiba terhuyung. Ia memegang mulutnya. Wajahnya berubah pucat. Di piringnya, kupang yang tadinya menggumpal kini tampak bergerak halus, seperti ada sesuatu yang merayap di bawah cangkangnya. Pelayan itu menjerit suara kecil, tertelan oleh kebisingan warung. Beberapa orang berhenti menatap piring itu. Seorang pria paruh baya mengangkat garpunya dan mencongkel kupang yang bergerak. Saat garpu itu menyentuh, ada bunyi seperti desah dalam seakan ada napas tertahan. Lalu kupang-kupang itu meletup kecil, dan dari setiap letupan itu muncul asap halus, tipis, yang membentuk bayangan kecil seperti manusia yang belum sempurna. Dava ingin lari, tetapi tubuhnya membeku. Ia merasakan ada sesuatu yang menempel di belakang tengkuknya. Ia menoleh, namun tak ada apa-apa. Sekarang semua meja hening. Orang-orang menatap piring mereka, menatap kupang seperti sedang menatap rahasia yang tiba-tiba terbuka. Wanita tua di pojok mulai tertawa-tawa yang tak penuh kebahagiaan, melainkan tawa yang telah lama dipaksa untuk berhenti menangis. Mereka lapar, katanya. Suara parau. Mereka mau pulang. Malam itu, orang-orang yang makan tidak langsung berteriak atau pingsan. Reaksinya lebih halus. Sebagian merasakan berat di dada. Ada rasa rindu yang tajam pada sesuatu yang tak pernah mereka tahu. Rindu pada rumah yang tenggelam. Rindu pada suara gelombang yang tak pernah mereka dengar lagi. Di antara pengunjung, beberapa tampak menutup wajah, menahan tangis. Satu persatu, mereka meninggalkan warung dengan langkah yang goyah, membawa perut mereka yang kenyang dan beban yang tak tampak. Dava masih duduk. Ponselnya bergetar di saku. Pesan dari teman Temonia menanyakan hasil tulisan. Ia melihat ke jendela di pantai. Ada cahaya remang seperti lentera kecil yang bergerak cepat di atas air. Cahaya itu berkelip seirama, seolah sedang menari dengan sesuatu yang tak terlihat. Di benaknya muncul bayangan orang-orang yang hilang di laut. Tangan mereka meraih sesuatu yang tidak nyata. Ia teringat cerita-cerita lama tentang orang yang tenggelam. Cerita yang selalu ditutup rapat oleh keluarga karena terlalu menyakitkan untuk diungkapkan. Di tengah hening itu, Pak Surya datang ke depan meja, membawa satu piring besar. Kupang-kupang di piring itu lebih banyak dari biasanya. Warnanya kusam seperti abu. Ia meletakkan piring di depan Dava tanpa berkata sepatah kata pun. Makan, kata Pak Surya akhirnya. Suaranya datar. Kalau kamu ingin tahu, makanlah. Ada ancaman halus di sana, bukan ancaman dengan senjata, melainkan ancaman dengan pilihan. Kalau kau makan, kau tahu. Kalau tidak, kau tetap hidup tanpa jawaban. Dava menatap piring itu. Ada tarik-menarik di dadanya, penasaran yang ganas melawan rasa takut yang keras. Ia mengangkat sendok, menggenggamnya kaku, lalu memasukkan 2 kupang ke mulut. Rasa asin dan manis, rempah yang seolah menendang lidah. Lalu sebuah memori asing, cepat dan menyakitkan menyeruak. Air menutup wajah. Desahan panik
mata yang melihat langit yang menjauh. Deva menelan. Ada rasa terbakar di belakang tenggorokannya. Lalu sebuah bisik masuk ke telinganya, seperti suara yang dibawa ombak. Bawa kita pulang. Ia terbatuk, kepalanya pusing. Di dalam benaknya bercampur suara-suara lain, tawa wanita tua, bisik Pak Surya, riuh gelap yang samar-samar. Ia merasakan tarikan lembut di pergelangan tangan, seperti ada yang menggenggamnya dari bawah meja. Seketika itu pula, ponsel di saku berbunyi. Layar menampilkan foto sebuah wajah yang setengah terkubur lumpur, mata tertutup rapat. Kiriman dari nomor tak dikenal. Deva melempar ponsel. Ia tidak ingin melihat foto itu lagi. Di luar, hujan mulai turun. Bukan hujan biasa, tetap kecil, seperti butiran garam yang menempel pada kulit dan rambut. Orang-orang berdiri, salah satu demi salah satu, seakan dipanggil oleh suara tak terlihat. Wanita tua itu tersenyum. Sudah cukup, katanya lagi. Esok hari, orang baru akan datang dan mereka selalu lapar. Dava akhirnya berdiri. Ia ingin pergi meninggalkan warung, meninggalkan panas dingin di lehernya, tetapi langkahnya berat. Di jalan pulang, setiap lampu jalan tampak samar, dan bayangan orang-orang yang ia temui malam itu membayangi jalannya. Ia merasakan sesuatu tertinggal di perutnya. Bukan hanya sisa makanan, melainkan rasa yang menempel seperti noda. Dalam saku jaketnya, ponsel menyala sendiri, dan layar menampilkan satu nama yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Kupang penarik nyawa. Ketika ia memasuki mobil, ia menoleh sekali lagi ke arah warung. Di jendela, ada tampak sosok kecil yang mengangkat tangan, seolah memberi selamat tinggal. Atau mungkin itu hanya ilusi. Dava menutup pintu mobil, menyalakan mesin, dan melaju. Di baliknya, bunyi ombak terus berbisik, seperti menyusun aju janji dan ancaman. Malam itu, Sidoarjo menyimpan satu cerita baru dalam lipatan gelapnya. Di warung lontong kecil itu, sesuatu bangun dari tidur panjangnya, dan di antara piring-piring ada yang menelan. Bukan saja kupang, tetapi juga sepotong kehidupan. Orang-orang pulang ada yang membawa ketenangan, ada yang membawa sisa rindu, dan ada yang membawa sebuah bisikan yang tak akan hilang. Dava menulis beberapa baris di blognya keesokan hari. Ia menuliskan tentang rasa, tentang lampu neon, tentang wanita tua yang tertawa. Tetapi ia tak menulis tentang apa yang dirasakannya di malam itu, tentang tarikan halus di pergelangan tangannya, atau nama yang muncul di layar ponselnya. Ada hal-hal yang lebih baik disimpan dalam kenyataan gelap, pikirnya. Sementara di warung itu, Pak Surya menyiapkan piring-piring lagi. Karena di pantai utara itu, laut selalu memberi dan kadang mengambil kembali dengan cara yang paling pelan. Sejak malam itu, Sidoarjo terasa lain. Bukan hanya warung Pak Surya yang tetap ramai itu sudah biasa. Yang berubah adalah cara orang menatap laut dan cara mereka menutup pintu rumah pada malam hari. Bisik-bisik tentang kupang penarik nyawa menyebar seperti angin asin. Ada yang menertawakan, ada yang menunduk, tetapi hampir semua orang yang datang ke warung itu pulang dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Mimpi, rasa rindu aneh, atau rasa berat yang duduk di ujung hati. Dava menjadi pusat cerita kecil di kampusnya. Beberapa teman mengirim pesan menanyakan detail. Yang lain mendorongnya untuk membuat video yang bisa viral. Tapi Dava sendiri berubah. Tidurnya tidak lagi nyenyak. Setiap malam ia terjaga di tengah mimpi yang sama. Berada di dasar laut, gelap melingkupi, dan tangan-tangan kecil menggenggam pergelangan kakinya dari bawah. Saat ia terbangun, hidungnya terasa asin seperti habis menangis di pinggir pantai. Padahal ia tidak pernah basah. Di rumah kosnya, pintu kamar selalu ia kunci 3 kali. Lampu meja menyala sampai ia benar-benar yakin bisa tidur. Namun rasa takut itu bukan hanya soal dirinya.
Beberapa hari setelah kunjungannya ke warung, ia membaca kabar kecil di grup warga seorang nelayan di utara yang sehari-hari menangkap kupang dinyatakan hilang. Tidak ditemukan jejak perahu. Keluarga hanya menemukan jaring kosong yang masih mengeluarkan butiran pasir. Berita itu singkat, tapi cukup untuk membuat Dava gemetar. Ia mulai menyambungkan titik-titik yang semula terpisah. Suatu malam, ketika hujan rintik menempel di jendela kos, ponsel Dava bergetar. Pesan dari nomor yang sama seperti foto wajah setengah terkubur minggu lalu. Pesan itu hanya satu kata, pulangkan. Tidak ada tanda baca lain, tidak ada nama. Dava menatap layar, lalu membalas dengan tangan gemetar. Siapa ini? Balasan datang. Gambar kupang di piring kupang yang warnanya seperti abu, lalu tiba-tiba video pendek berdurasi 3 detik yang menunjukkan permukaan laut pada malam hari. Ada lampu kecil jauh di sana, bergerak lambat seperti menyusun sebuah lingkaran. Di ujung video, bisikan halus terdengar tidak bisa ditangkap kata per kata. Tetapi ada nada yang sama dengan suara yang pernah ia dengar di warung. Keesokan harinya, Dava pulang ke warung. Ia ingin bicara dengan Pak Surya, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Warung tampak sibuk seperti biasa, namun ada suasana tegang yang tak bisa disembunyikan. Beberapa pelanggan tampak pucat. Ada yang menatap piringnya seperti mencari sesuatu yang hilang. Di belakang meja, Pak Surya mempersiapkan kuah dengan gerakan mekanis. Ketika Dava mendekat, Pak Surya mengangkat kepala. Matanya tetap tenang, tetapi ada garis lelah yang lebih dalam dari biasanya. Kamu kembali, katanya. Suaranya berat, seperti orang yang menimbang kata-kata. Dudak Dava. Ia mengeluarkan ponsel dan menunjukkan pesan itu. Pak Surya melihatnya, lalu menutup mata sejenak. Mereka mulai bicara, bukan hanya lewat kita, katanya pelan. Suara mereka kini bergaung di luar. Mereka ingat rumahnya, dan mereka ingin pulang. Apa maksudnya? Ingin pulang? Tanya Dava. Pak Surya menarik napas panjang. Ia membuka laci kecil di bawah meja, mengeluarkan sebuah foto tua hitam putih. Tepi-tepinya sobek. Di foto itu, tampak sekelompok orang berdiri di pantai. Beberapa memegang jaring, beberapa tertawa. Di belakang mereka, ombak tampak tenang. Ini warung keluarga, ujar Pak Surya. Dulu, nenekku pernah cerita waktu itu badai datang dari utara. Perahu kecil tenggelam. Mereka bilang ada yang melihat banyak lampu di laut malam itu. Sejak itu, kami selalu punya pelanggan istimewa. Tapi dulu, tidak sampai seperti sekarang. Dava menatap foto itu. Ada sesuatu di bagian tepi gambar yang membuatnya merinding. Bayangan kecil seperti titik-titik gelap berjarapi, seolah sesuatu sedang menunggu di garis pantai. Kenapa sekarang jadi lebih ganas? Desah Dava. Pak Surya menutup mata lagi dan menggeleng. Bukan ganas, mereka hanya lebih mendesak. Waktu dulu, roh-roh itu tertidur. Kita memberi mereka makanan, maka mereka tenang. Tapi suatu saat, seseorang mulai mengambil lebih banyak orang-orang dari luar, datang membawa jaring besar, mengambil kupang tanpa berpikir. Mungkin rasa lapar mereka tumbuh, mungkin mereka kangen, atau mungkin manusia mengambil terlalu banyak sehingga jumutnya keseimbangan. Belum sempat Dava bertanya lebih jauh, pintu warung terbuka dan seorang perempuan muda masuk. Wajahnya dikenal Nina, teman sekelas Dava di kuliah sastra. Ia terlihat pucat, matanya merah seperti kurang tidur. Kalian lagi ngobrol tentang kupang? Tanyanya. Suaranya bergetar. Nina duduk, dan tanpa basa-basi ia menceritakan kejadian aneh di rumahnya. Adik lelakinya bermimpi tentang gadis kecil yang memanggil namanya. Dan pagi-pagi adik itu hilang dari kamarnya. Jendela terbuka. Kata Nina, tidak ada jejak penarikan. Keluarga panik. Kabar-kabar itu menyatu menjadi pola yang menakutkan.
Orang hilang setelah mimpi tentang laut. Anak-anak yang semula sehat tiba-tiba menjadi pendiam. Rukun warga yang biasanya ramai kini menutup diri. Ketika Dava, Nina, dan beberapa pemuda lain mencoba melapor ke kantor desa, mereka mendapat tatapan kosong dan jawaban meremehkan. Itu cuma mimpi, kata petugas. Namun, beberapa penduduk tua yang wajahnya di peta pengalaman hidup berbisik tentang tanda-tanda lama, perahu yang kembali tanpa awak, kumparan jangkar yang terikat pada batu, dan suara nyanyian yang turun bersama kabut. Suatu malam, Dava memutuskan untuk ikut pergi bersama beberapa pemuda ke pantai utara. Mereka membawa lampu senter, jaket tipis, dan tekad yang bercampur takut. Saat mereka melewati jalur semak menuju bibir pantai, bau laut terasa kuat lebih tajam dari biasanya, dan di udara tercium aroma yang menyerupai wangi obat tradisional. Di permukaan, air tenang, tapi ada sesuatu yang aneh. Banyak puntung rokok, botol plastik, dan bekas api unggun jejak manusia yang baru lalu. Di salah satu batu besar, seseorang menuliskan kapur, "Jaga jarak, bawa pulang." Tulisan itu sudah pudar, tapi terasa seperti peringatan. Di kejauhan, ada lentera kecil yang berputar-putar. Mereka mendekat. Lampu itu menari di permukaan, seolah dipegang tangan yang tak terlihat. Di samping lampu, ada garis-garis kecil di air kumpulan kupang yang menempel di batu, tetapi warnanya seperti abu. Saat salah satu pemuda menyingkap batu itu dengan tangan telanjang, ia menjerit. Di balik kupang-kupang itu tampak bekas tangan kecil cap, jari yang seperti terbentuk dari pasir dan darah yang lama, dan ada isyarat seolah seseorang ingin ditarik ke dalam. Mereka segera mundur. Angin berhembus, membawa bisikan yang lebih jelas malam itu. "Bawa kami pulang." Di antara mereka, Nina terdiam dan menunduk. Ia merasakan tangan halus menyentuh kakinya, lalu dingin yang menjalar sampai ke lutut. "Mereka menyentuhku," ia berbisik. "Mereka memanggil." Suara itu muncul dari semua sisi. Dari ombak, dari pasir, dari udara. Mereka lari pulang, sepatu berdebu, napas tersengal-sengal. Tidak ada salah satu dari mereka yang membawa bukti selain rasa takut yang menggumpal. Keesokan hari, kabar terdengar. Perahu nelayan ditemukan hanyut tanpa penumpang. Di atas pasir, jejak kecil seperti tangan menarik ke laut. Warga berkumpul, saling mencocokkan cerita. Ada yang ingin membakar warung, ada yang ingin menutup pantai dengan doa. Namun yang paling nyata adalah fakta bahwa daftar orang hilang semakin panjang. Dava duduk di pojok kamarnya. Matanya lelah, tangan gemetar, menulis catatan untuk blognya. Ia tahu sesuatu telah berubah. Kupang di warung bukan lagi sekadar makanan, ia menjadi jembatan. Dan jembatan itu mulai retak. Ada suara yang meminta haknya kembali. Ada rasa yang menuntut imbalan. Dava memikirkan pilihan yang pernah Pak Surya ucapkan. Memberi dan memberi sampai batas. Jika manusia terus mengambil, apa yang akan diberikan laut sebagai balasan? Dengan satu keputusan kecil, namun berat, Dava menulis nama-nama orang yang hilang di selembar kertas. Ia menempelkan kertas itu di peta Sidoarjo yang tergantung di dinding kosnya. Dengan panah, ia menghubungkan titik-titik itu, membentuk garis yang mengarah ke satu titik. Bibir pantai utara di tempat lampu-lampu kecil kerap menari. Ia menatap garis itu sampai malam merayap, lalu berdiri. Besok, gumamnya pada diri sendiri, aku akan kembali. Aku harus tahu siapa yang dipanggil laut dan apa yang bisa kuberikan sebagai jawaban. Di luar, ombak terus berbisik. Dan dari dalam pasir, sesuatu bergerak, menunggu. Keesokan harinya, langit Sidoarjo tampak abu-abu. Bukan karena mendung yang biasa, melainkan seolah matahari enggan
menembus awan. Dava berdiri di depan cermin kecil di kamar kosnya. Raut wajahnya pucat, matanya kurang tidur. Namun ada sesuatu yang berubah. Tatapan yang lebih tenang, tapi penuh ketakutan yang terkontrol. Ia tahu, hari ini bukan sekadar datang kembali ke pantai, tetapi menyelami sesuatu yang lebih dalam. Ia merasa seolah seluruh tubuhnya telah tertarik oleh panggilan yang sama seperti dalam mimpi-mimpinya. Nina menunggu di depan gerbang kampus. Rambutnya diikat seadanya. Wajahnya masih menyimpan kantung mata. "Aku harus ikut," katanya tanpa diminta. "Adikku mungkin masih di sana. Aku tidak bisa hanya menunggu berita." Dava mengangguk. Ia tidak punya keberanian untuk menolak. Dalam perjalanan menuju pantai utara, motor mereka melewati desa-desa kecil yang kini tampak lebih sunyi. Rumah-rumah rapat, pagar bambu, dan pepohonan kelapa berayun pelan dalam angin. Tidak banyak orang yang berada di luar. Mereka seakan tahu sesuatu sedang berjalan, sesuatu yang tidak perlu disebut dengan kata-kata. Ketika mereka tiba di jalan setapak menuju pantai, mereka melihat sosok lain telah menunggu. Pak Surya. Ia berdiri sambil merokok pelan. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. "Kalau kalian tetap mau masuk ke sana," katanya pelan, "kalian jangan menolak apa yang kalian lihat." Laut tidak suka orang yang menyangkal. Dav menelan ludah. "Apa maksudnya?" Pak Surya membuang puntung rokok itu ke pasir. "Dia sudah menunggu kalian sejak malam lalu." Mereka berjalan bertiga. Pasir dingin menyentuh telapak sepatu mereka, dan angin membawa aroma asin yang kuat. Ombak memukul pelan, ritmis, seperti napas dalam yang panjang dan lelah. Namun, suara yang mengikuti mereka bukan suara alam. Ada bisikan lembut, nada tinggi, seperti suara anak kecil yang bernyanyi dengan nada yang sangat rendah. Nina berhenti. Ia menutup telinga. "Suara itu." "Dia memanggil namaku." "Jangan jawab," bisik Pak Surya cepat. Tapi bisikan itu makin jelas. "Nin. Nin. Suara itu lembut, seperti dari orang yang sangat keluarga. Namun, di balik kelembutan itu, ada sesuatu yang dingin dan kosong, seperti suara dari bawah air. Mereka tiba di bagian pantai yang penuh batu karang rendah. Tipet di sana. Ombak tampak lebih gelap seperti permukaan air, memantulkan sesuatu yang tidak terlihat. Kupang-kupang menempel pada batu, tetapi banyak di antaranya berwarna keabu-abuan, pucat, hampir transparan. Di beberapa, bentuk kecil seperti wajah samar terlihat saat ombak lewat. Nina mulai menangis. Dava memegang bahunya, menahan agar ia tidak jatuh. Pak Surya menghela napas panjang. "Kalian ingin tahu cerita sebenarnya? Ini bukan pesugihan biasa. Ini bukan soal uang atau dagangan. Ini adalah warisan. Leluhur kami membuat perjanjian dengan laut. Setiap kupang yang diambil harus diganti dengan satu roh yang tersesat, satu jiwa yang tidak kembali. Laut memberi rasa, manusia memberi ingatan." Dava menoleh dengan tatapan ngeri. "Roh-roh itu bukan jahat," lanjut Pak Surya. "Mereka hanya tidak punya rumah. Mereka tenggelam tanpa makam. Mereka ingin dikenang. Mereka ingin terasa." Setiap orang yang makan kupang itu membawa satu kenangan mereka, walaupun hanya sebentar. Dan ketika orang itu tidur, roh itu mencoba pulang melalui mimpi, melalui sentuhan, melalui tarikan halus. Dava mulai mengerti. Itu bukan kutukan, itu kerinduan. Namun kerinduan pun bisa menelan. Angin mendadak berhenti. Suara laut hilang. Seolah seluruh pantai mengeluh dalam hening yang panjang. Dari permukaan air yang tenang, muncul sinar-sinar kecil seperti lentera yang menyala di dalam laut. Tidak hanya satu, tetapi puluhan. Cahaya itu perlahan bergerak naik, perlahan membentuk garis melengkung. Dan di antara cahaya itu muncul bentuk tangan. Tangan-tangan pucat, kecil,
kurus, seperti tangan orang yang sudah lama tenggelam dalam air yang dingin. Nina menjerit dan ingin berlari, tapi Dava memegangnya erat. Jangan kalau kamu lari, mereka akan mengejar. Pak Surya berdiri paling depan, matanya memerah. Mereka bukan datang untuk menyakiti, mereka datang untuk meminta. Lalu terdengar suara, bukan dari mulut manusia, tetapi dari seluruh permukaan laut. Pulangkan kami. Nina terisak. Adikku, dia masih hidup? Atau Pak Surya memejamkan mata. Kalau namanya sudah dipanggil, dia sudah diambang. Tidak mati, tidak hidup. Hanya Dava menatap tenggen-tenggen yang menjulur itu. Di dalam dirinya muncul rasa aneh. Bukan takut, melainkan sedih. Ia merasakan memori yang pernah ia lihat. Di gigitan pertama kupang itu langit yang gelap, air yang dingin, suara terakhir seseorang yang memanggil ibunya. Tanpa sadar, ia melangkah maju. Dava, jangan, teriak Nina. Tapi langkahnya sudah berat, seperti ada yang memegang hatinya, bukan tubuhnya. Ketika ujung air menyentuh kaki Dava, ia merasakan dingin yang dalam, bukan dingin fisik, melainkan dingin seperti kehilangan. Sekejap, ia melihat sesuatu. Seorang anak laki-laki berdiri di dasar laut. Ia tidak menangis. Ia tidak memohon. Ia hanya menunggu. Dava membuka mulut. Aku lihat mereka. Mereka. Pak Surya mengangguk. Laut tidak pernah menelan tanpa alasan. Tapi laut tidak punya tangan untuk mengembalikan. Itulah tugas manusia. Nina memegang lengan Dava dengan kuat. Kalau ada cara mengembalikan adikku, aku akan lakukan apa saja. Pak Surya menatap keduanya. Ada satu cara, tapi tidak gratis. Karena kalau satu jiwa kembali, akan ada satu yang menggantikan. Nina terdiam, Dava terdiam. Laut kembali berbisik. Suara itu lembut, memohon, menghangatkan, namun penuh ancaman halus. Siapa yang kau pilih untuk tinggal di sini? Tidak ada jawaban yang mereka berikan. Hanya pertanyaan yang menggantung di udara, siap merobek hati siapapun yang mencoba menjawabnya. Dan di belakang mereka, laut minum. Udara di pantai itu seolah membeku. Setelah pertanyaan terakhir bergema, ombak berhenti berdebur, angin berhenti bergerak, dan seolah waktu sendiri menahan napas menunggu jawaban. Dava dan Nina berdiri saling menatap, tatapan penuh gugup dan ketakutan. Sementara di kaki mereka, air laut menyapu pelan, dingin seperti kulit mayat. Siapa yang kau pilih untuk tinggal di sini? Pertanyaan itu tidak keluar dari satu mulut. Ia keluar dari laut, dari pasir, dari kupang-kupang yang menempel di batu. Suara itu terdengar seperti bayi menangis, dan pria dewasa merintih dalam satu nada yang sama. Sebuah bisikan yang tidak bisa ditolak, seolah mengandung kebenaran yang tidak bisa dilawan. Nina menggenggam tangan Dava erat, napasnya pendek. Aku tidak bisa menyerahkan siapapun, katanya pelan. Aku tidak bisa memilih. Pak Surya mengembuskan asap rokoknya yang terakhir, lalu mematikan puntungnya di pasir. Tidak ada yang bisa memilih, katanya dengan suara berat, karena setiap pilihan meninggalkan luka. Tapi laut tidak menunggu. Ia menaga, selalu menagih. Dava memandang laut lagi. Tangan-tangan kecil itu masih ada, melambai-lambai. Mimango seperti seseorang yang terjebak dalam hujan badai, meminta tumpangan terakhir sebelum tenggelam. Di antara tenggen-tenggen itu, Dava melihat bayangan seorang anak laki-laki mungkin berusia 9 tahun. Wajahnya pucat, seolah air asin telah mencuci seluruh warna dari kulitnya. Tetapi matanya masih hidup, penuh harapan yang tipis. Nina menjerit pelan,
Itu adikku. It's Arya. Suaranya pecah menjadi tangis. Arya. Tangan kecil itu seolah menoleh padanya. Tapi gerakannya bukan gerakan manusia. Lebih seperti sesuatu yang sudah lama lupa. Bagaimana bergerak seperti manusia. Dava mencoba menahan Nina agar tidak berlari ke air. Jangan. Kalau kamu masuk, kamu tidak akan kembali. Nina menggigit bibir sampai berdarah. Tapi dia adikku. Suara itu hancur. Suara laut kembali. Pulang. Atau Pak Surya menoleh pelan ke arah mereka. Dengar aku baik-baik, katanya. Untuk mengambil satu jiwa yang hilang, seseorang harus mengganti tempatnya. Itu hukum laut. Tapi itu tidak berarti harus menyerahkan orang lain secara paksa. Dava menoleh cepat. Maksudnya, Pak Surya menghela napas. Seseorang bisa memberi dirinya sendiri. Keheningan menyelimuti pantai. Nina membeku. Dava terdiam. Bahkan laut seakan berhenti mendesak. Aku, kata Pak Surya akhirnya. Ini tugasku. Sejak lahir, ini warisan keluargaku. Aku yang harus menutup perjanjian ini, bukan kalian. Dava dan Nina serempak berkata, tidak, tapi Pak Surya tersenyum-senyum lelah. Senyum seseorang yang telah membawa beban bertahan-tahan tanpa pernah berbagi cerita. Aku sudah hidup cukup lama melihat mereka menunggu, ujarnya. Sudah waktunya aku menemani mereka pulang. Dalam satu langkah pelan, ia berjalan menuju air. Pasir menelan kakinya. Ombak menyentuh lututnya. Air laut seolah bergerak mundur, memberi ruang untuknya masuk lebih jauh, seperti membuka pintu. Tangan-tangan kecil itu bergerak lebih cepat, seolah gembira menyambut seseorang yang akhirnya kembali. Nina jatuh berlutut, menangis. Jangan pergi, jangan pergi. Dava hanya bisa berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Pak Surya menoleh sekali, mata berkaca-kaca, namun tersenyum. Kalau kalian bertanya, kapan ketakutan itu hilang? Jawabannya adalah saat kamu menerima bahwa beberapa kisah tidak pernah punya akhir. Bahagia hanya akhir yang benar. Lalu ia masuk ke dalam air, tanpa melawan, tanpa ragu. Dan laut menutup dirinya. Tidak ada teriakan, tidak ada ombak besar, hanya keheningan panjang yang seperti meresap ke tulang. Dava dan Nina menunggu. Napas terputus, hati serasa diremas, hingga perlahan tangan-tangan kecil itu mulai menghilang. Satu persatu, bukan tenggelam, bukan meledak. Mereka padam seperti api lilin yang kehabisan oksigen. Dan cahaya-cahaya kecil di bawah air memudar seperti bintang yang ditelan awan malam. Laut kembali biasa, hanya gemuruh pelan, hanya angin yang menyapu rambut. Nina memanggil nama adiknya lagi, pelan. Arya. Dava menahan napas, dan dari ombak yang mereda, seorang anak kecil muncul perlahan ke permukaan. Tubuhnya lemah, tapi hidup. Napasnya pendek, matanya kosong, tapi ia kembali. Nina menjerit dan berlari memeluknya. Lama ia menangis, lama ia mendekap tubuh mungil itu. Namun, Dava tidak tersenyum, karena ia melihat sesuatu yang Nina tidak lihat. Ketika Nina memeluk adiknya, bayangan gelap melintas cepat di dalam mata anak itu. Seperti seseorang yang tinggal di dalam sana. Seseorang yang bukan Arya sepenuhnya. Laut tidak pernah mengembalikan sesuatu tanpa mengubahnya. Dan malam itu, ketika mereka berjalan meninggalkan pantai, Arya menggenggam tangan Nina terlalu erat. Begitu erat. Seperti seseorang yang takut dilepaskan, kembali ke tempat asalnya. Dan ketika ombak terakhir pecah di pantai, suara itu terdengar. Sekali lagi sangat pelan, hanya cukup keras untuk didengar. Dava yang menoleh ke belakang.
Kami belum selesai. Bayangan laut tampak gelap. Lebih gelap dari malam manapun sebelumnya. Dan Dava tahu, ia baru saja membuka pintu. Malam itu seharusnya menjadi malam penuh kelegaan. Arya telah kembali. Nina memeluk adiknya sepanjang perjalanan. Seolah takut ia menghilang lagi kalau sedikit saja dilepas. Tapi suasana rumah terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat. Seperti udara mengendap di sadit-sadit ruangan. Bahkan lampu kuning pun tampak lebih pucat dari biasanya. Arya duduk di ruang tamu. Ia diam saja, tidak berbicara, tidak menangis, tidak tertawa. Hanya menatap satu titik di lantai tanpa kedipan, seperti ia sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh mereka. Nina menyiapkan teh untuk menenangkan diri. Tangan Nina masih gemetar. Dia pasti trauma, gumamnya lirih. Dava hanya mengangguk, tapi pikirannya berputar cepat. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar trauma. Arya akhirnya menoleh. Gerakannya lambat, kaku, seperti boneka yang baru pertama kali digerakkan. Setelah sekian lama, Kak, suara kecil itu keluar. Parau. Nina langsung menghampiri. Isha, Arya, kakak. Di sini, Arya mengangkat wajahnya. Senyum pelan muncul di bibirnya. Tapi senyum itu terlalu lebar, terlalu lama, dan tidak menyentuh matanya sama sekali. Terima kasih sudah membawaku pulang, katanya pelan. Nina menangis lagi, memeluk erat. Namun saat Dava memperhatikan dari dekat, ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang berbeda di mata anak itu. Mata Arya dulunya lembut dan hangat, penuh rasa ingin tahu. Tapi matanya tampak kosong, seperti ada ruang kosong besar di belakangnya. Seperti seseorang yang hanya menggunakan tubuh itu. Malam semakin larut. Dava tetap terjaga, duduk di sudut ruang tamu, memperhatikan Arya yang tidur di sofa. Nina sudah tertidur kelelahan di kamarnya. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Tiba-tiba Arya bangun. Bukan seperti orang mengantuk, melainkan seperti seseorang yang membuka mata karena mendengar panggilan. Mata Arya langsung terbuka lebar. Ia tidak bergerak selama beberapa detik, hanya bernapas pelan. Lalu perlahan, sangat perlahan, ia menoleh ke arah Dava. "Kenapa kamu melihatku?" tanya Arya. Tapi suaranya tidak seperti suara anak kecil. Nada dan tekanan suaranya datar, dewasa, bahkan sedikit berat. "Karena aku khawatir padamu," jawab Dava, berusaha tetap tenang. Arya tersenyum lagi. Senyum itu sama seperti di pantai lebar, panjang, tidak manusiawi. "Kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah pulang." Ia duduk perlahan. "Laut sangat dingin, Dava," katanya. Gelap, tapi dia penuh suara. Banyak yang memanggil, banyak yang menunggu giliran untuk kembali. Dava menelan ludah. "Apa maksudmu?" Arya menatap lurus ke arahnya. "Bukan aku yang dipanggil. Aku hanya tubuh. Yang kembali adalah dia." Dava merasakan jantungnya berhenti sejenak. Siapa dia? Arya tidak menjawab. Ia hanya mengarahkan telunjuk ke jendela. Dava menoleh. Di luar jendela ada sesuatu. Bukan orang, bukan bayangan biasa. Sebuah sosok kurus dengan kulit kibo puan berdiri membelakangi rumah, menatap laut di kejauhan. Rambutnya panjang, basah, meneteskan air ke tanah. Tangannya menggantung, tidak bergerak. Sosok itu tidak berdiri seperti manusia. Pundaknya turun, punggungnya membungkuk, lehernya terlalu panjang. Sosok itu seperti tubuh yang sudah lama berada di bawah air. Dava berdiri, tertegun. Arya berbicara lagi. "Nanti dia akan mengetuk pintu.
Seolah dunia mengerti, isyarat itu tiba-tiba tok. Tok, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Keras, tepat, tidak sabar. Nina yang tertidur terbangun mendadak. Dava, ada siapa? Tidak ada yang menjawab. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, 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 tok. Arya turun dari sofa dan berjalan menuju pintu. Arya, bahan, teriak Nina. Tapi anak itu tidak berhenti. Seolah kata itu tidak memiliki makna. Tangan kecil Arya menggapai gagang pintu. Dava bergerak cepat, memegang bahunya. Jangan buka. Arya berhenti, lalu perlahan menoleh lagi ke arah Dava. Kalau tidak dibuka, katanya pelan, dia akan masuk lewat tempat lain. Tiba-tiba semua lampu mati. Rumah tenggelam dalam gelap yang dalam. Suara ombak terdengar semakin dekat. Padahal rumah itu jauh dari pantai. Suara itu seperti berada di balik dinding atau di dalam dinding. Nina berlari menuju Dava dan Arya, memeluk keduanya. Dava, aku takut. Dava memegang tangan Nina erat. Dalam kegelapan, mereka mendengar suara langkah. Bukan dari luar, bukan dari teras, tapi dari dalam rumah. Langkah kaki, basah, pelan, menyeret, seolah sesuatu sudah berada di dalam sejak lama. Dan suara Arya tahu sesuatu yang memakai. Suaranya berbisik pelan, dekat sekali. Laut tidak pernah memberi kembali apapun tanpa mengambil sesuatu. Keheningan memanjang. Lalu suara itu menutup itu dengan satu kalimat yang terlalu jelas. Sekarang giliran salah satu dari kalian. Dan malam itu terasa lebih panjang daripada malam manapun sebelumnya. Langkah kaki basah itu terdengar semakin dekat. Seret, tek, tek. Seolah sesuatu sedang berjalan di lantai rumah mereka yang kering. Suara air menetes. Bau asin laut tiba-tiba memenuhi ruangan, menyelusup ke hidung, memaksa ingatan tentang pantai dan kegelapan untuk kembali. Nina gemetar hebat, memeluk Arya semakin erat. Tapi Dava tahu yang sedang mereka peluk itu bukan sepenuhnya Arya lagi. Dava menarik napas, memandang sekitar yang gelap. Tidak ada cahaya. Hanya rasa dingin menusuk tulang. Jangan panik, jangan panik, bisiknya pada dirinya sendiri. Namun, langkah itu berhenti tepat di belakang mereka. Tapi tidak ada yang melihatnya karena kegelapan menelan semuanya. Keheningan mendadak membuat rasa takut justru semakin tebal. Arya tiba tertawa, kecil, pelan, tapi terdengar seperti tawa seseorang yang tidak punya napas. Hehe, Nina memerlukan seluruh keberanian yang tersisa untuk bertanya. Arya, kamu? Arya tidak menjawab, tapi ia mengangkat tangan. Dalam gelap, Dava melihat siluet jari Arya menunjuk ke pojok ruangan. Dia ada di sana, kata Arya pelan. Dava menoleh perlahan. Di sana, di sudut ruang, tampak sosok itu kini lebih jelas. Tubuh kurus, kulit pucat keabu-abuan, retak seperti kulit ikan mati. Rambut panjang kusut meneteskan air laut ke lantai, menciptakan genangan kecil. Mata sosok itu hitam, bulat penuh, seperti mata makhluk laut tanpa kelopak, tanpa kedip. Dan yang paling mengerikan, tubuh sosok itu tidak sepenuhnya utuh. Bagian dadanya berlubang, seperti seseorang mengambil organ-organ di dalamnya dan menyisakan rongga kosong yang hanya berisi air gelap. Nina mulai terisak. Astagfirullah, Astagfirullah. Sosok itu perlahan membuka mulut, bukan untuk berbicara, tetapi untuk mengeluarkan sesuatu. Air laut tumpah dari mulutnya, seperti ia sedang meneguk ombak dari dalam tubuhnya sendiri. Air itu jatuh ke lantai, menyebar,
dan mengalir ke arah mereka, seolah laut sedang menjemput. Arya tersenyum lagi. Kak, dia ingin satu dari kalian ikut ke laut. Duff merasakan tubuhnya dingin. Kenapa? Suaranya pecah. Arya memandangnya. Tatapannya kosong dan terlalu dalam. Karena aku sudah kembali, jadi harus ada yang menggantikan tempatku di sana. Nina langsung memeluk Arya lebih erat. Panik, tak ingin kehilangan adiknya lagi. Tidak ada yang akan keluar dari rumah ini. Tidak ada yang akan ke laut, teriak Nina. Tapi sosok itu bergerak, bukan berjalan, melainkan meluncur, seperti melayang di atas aliran air, tanpa suara langkah, tanpa gerakan tubuh, hanya meluncur ke depan. Semakin dekat, Dava refleks menarik Nina dan Arya mundur ke kamar. Ia menutup pintu keras-keras, tapi suara air mulai merembes di bawah pintu. Seperti rumah itu perlahan-lahan berubah menjadi pantai. Nina menangis. Dava, apa yang harus kita lakukan? Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Dava mendekati Arya, menahan bahunya. Arya? Adik kecilku. Arya memandangnya untuk pertama kalinya sejak di pantai. Matanya berkedip, seolah Arya yang asli kembali dalam sekejap. Kak, tolong aku. Suara itu lirih, rapuh, penuh ketakutan. Nina tersentak, langsung memeluknya kuat-kuat. Aku di sini, Arya. Aku di sini. Tetapi tiba-tiba ekspresi Arya berubah lagi. Mata itu kembali kosong. Air menetes dari sudut bibirnya, dan ia bicara dengan dua suara-suara Arya dan suara sesuatu yang jauh lebih tua, lebih dalam. Laut menunggu. Dava menggigit bibir sampai terasa darah. Kalau dia ingin seseorang kembali, kita harus tahu kenapa Arya dipilih. Kenapa warung lontong Kupang itu? Kenapa Kupang itu? Nina mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Dava, kamu jangan bilang kita harus kembali ke warung itu. Dava menatap pintu yang hampir jebol oleh aliran air laut yang terus meningkat. Kita harus kembali ke warung itu, jawabnya lirih. Nina menggeleng kuat-kuat. Tidak, kita baru saja menyelamatkan Arya. Kita tidak boleh membawa dia kembali ke... Tiba-tiba pintu kamar terdorong dari luar. BRAAAA. Pintu terbelah separuh. Air masuk lebih cepat. Sosok itu melayang tepat di balik pecahan pintu. Mata hitamnya menatap lurus, tanpa kelopak, tanpa kedip. Suatu suara bergema di seluruh ruangan, seperti berasal dari air, dari laut, dari sesuatu yang tidak memiliki tubuh. Jika tidak ada yang kembali, maka aku akan mengambil semuanya. Malam itu menjadi saksi keputusan paling berat dalam hidup mereka. Dan ini berakhir dengan satu kalimat yang diucapkan Dava, bergetar, namun pasti, besok kita kembali ke warung lontong Kupang itu. Laut telah datang sampai ke rumah. Sekarang giliran mereka yang harus datang ke laut. Subuh datang tanpa cahaya. Langit Sidoarjo tertutup awan tebal, seakan matahari enggan menyinari hari itu. Rumah Nina masih basah, lantainya meninggalkan bercak air asin yang tak mengering. Dan Arya duduk di lantai ruang tamu dengan punggung membungkuk, menatap kosong keluar jendela. Dia tidak bicara, tidak bergerak, hanya menunggu. Dava dan Nina berdiri di depan pintu rumah. Keduanya tidak tidur. Semalaman mata mereka sembab, pakaian mereka mengering dengan dingin yang justru menusuk tulang. Kita bawa dia? Tanya Nina. Suaranya pelan dan pecah. Dava mengangguk. Tidak ada pilihan lain. Kalau laut sudah mengirim utusannya sampai ke rumah, maka yang tersisa hanya satu jalan, mengembalikan apa yang telah direnggut. Arya digendong Nina. Tubuhnya terasa dingin, lebih dingin dari orang hidup seharusnya. Tapi ia tidak protes, tidak menolak.
tidak pula meminta apa-apa, seolah dia hanya wadah, dan yang menunggu di warung nantinya adalah yang sebenarnya pulang. Warung Lontong Kupang itu tampak seperti biasa. Ramai, ada pengunjung dari luar kota, ada orang-orang tertawa, ada aroma bawang goreng dan petis. Seakan tak pernah terjadi apapun, seakan tidak ada dosa yang bersembunyi di dalam mangkuk-mangkuk itu. Namun ketika Dava dan Nina melangkah masuk, suasana berubah seketika. Semua pelanggan berhenti makan. Semua kepala perlahan berputar menghadap mereka. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, kulit mereka lembab, dan saat mereka tersenyum, giginya hitam, seolah mereka bukan pelanggan, tetapi yang pernah dimakan. Laut dan kembali untuk menagih gantinya. Nina memeluk Arya lebih erat. Suaranya gemetar. Dava, apa ini? Apa semua orang di sini? Dava menelan ludah. Mereka sudah bukan manusia sepenuhnya. Dari dapur muncul penjual lontong kupang. Wajahnya terlihat jauh lebih tua daripada terakhir kali mereka melihatnya. Kulitnya keriput seperti terendam air terlalu lama. Urat-urat biru tampak jelas di bawah kulitnya. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena terlalu banyak menangis di laut. Penjual itu tersenyum. Senyum yang tidak utuh, senyum orang yang memikul kutukan seumur hidup. Kalian sudah kembali, katanya pelan. Bagus. Laut selalu menagih apa yang ia beri. Nina menengges. Suaranya pecah. Kenapa Arya? Kenapa adik aku? Apa salah dia? Penjual itu menunduk. Bukan dia yang dipilih. Dia hanya yang termudah ditarik. Karena rumah kalian dekat sungai. Dan sungai selalu menkari Gulania ke laut. Dava maju, matanya tajam, penuh kemarahan yang dipendam semalaman. Bagaimana cara menghentikannya? Warung menjadi hening. Angin berhenti. Bahkan ombak terasa mendekat. Penjual lontong kupang memejamkan mata, lalu perlahan menunjuk baskom besar di meja. Baskom berisi kupang. Kupang yang bergoyang. Sialah seolah mendengar percakapan mereka. Selama mereka ada, katanya dengan suara bergetar, jiwa-jiwa yang tenggelam akan terus dipanggil kembali, dan seseorang harus menggantikan setiap yang kembali. Dava menatap kupang-kupang itu. Matanya melebar. Kupang-kupang itu semuanya punya mata kecil, hitam, menyala dalam air. Itu bukan kupang. Itu roh yang terjebak, roh yang menunggu giliran untuk memakai tubuh baru, dan tubuh berikutnya adalah Arya. Saat itu, Arya tertawa pelan, tawa bukan miliknya. Hehehe, Nina memeluknya kuat-kuat. Arya, jangan pergi, tahan, nak, tahan. Arya menatap wajah kakaknya. Untuk sesaat, mata itu kembali menjadi mata Arya. Hangat, takut, meminta pertolongan. Kak, aku dingin. Nina menangis histeris. Dava akhirnya mengambil keputusan yang tidak pernah ingin ia lakukan. Ia mengangkat baskom kupang itu. Semua mata kecil itu bergerak mengikuti gerakannya. Penjual warung berteriak, kalau kau menghancurkannya, semua roh yang terperangkap akan bebas. Semua yang tenggelam akan bangkit. Laut akan datang kemari. Dava tidak berhenti. Dia menggenggam baskom itu semakin erat. Nina menatapnya dengan mata penuh air mata dan ketakutan. Dava, jangan. Nanti semuanya hancur. Dava menatap Arya, adik kecil yang dulu selalu tertawa ketika melihat kupu-kupu yang hanya ingin pulang. Kalau laut ingin mengambil semuanya, biarkan dia mengambil apa yang menjadi miliknya. Dengan teriakan penuh kemarahan, ketakutan, cinta, dan keputusasaan, Dava membanting baskom itu ke lantai. Kupang-kupang itu pecah. Air hitam
menyembur keluar. Teriakan seperti ribuan suara manusia meledak di udara. Warung itu berguncang. Lantai, dinding seperti bernafas, dan suara ombak terdengar di bawah tanah. Penjual warung menjerit, tubuhnya mulai pecah seperti tanah kering. Pelanggan-pelanggan yang tadinya duduk mulai meluruh menjadi air laut, mengalir menuju pintu, kembali ke laut. Arya terjatuh dari pelukan Nina. Tubuhnya kejang. Arya, Nina menjerit Dava, memeluk tubuh Arya. Dingin, semakin dingin. Matanya terbuka. Lalu, perlahan, mata itu kembali menjadi mata Arya. Hangat, manusia. Kak, aku senyum kecil, pendek, lelah. Dava menangis keras, hingga suaranya pecah. Nina memeluk mereka berdua sambil terseduh. Rumah tidak diterjang laut, langit tidak pecah, tidak ada suara roh lagi. Segalanya menjadi sunyi. Warung itu kosong, kupang itu hancur. Kutukan itu berhenti. Untuk saat ini, di sore hari, mereka pulang. Arya tertidur di pangkuan Nina. Untuk pertama kalinya, terlihat damai. Tapi Dava tidak tersenyum karena ia tahu yang hilang dari laut tidak pernah benar-benar kembali. Saat mereka melintas dekat sungai, sejenak, Dava melihat bayangan Arya tercermin di air. Dan bayangan itu tersenyum tanpa mata. Laut tidak mengambilnya hari ini. Tapi laut tidak pernah lupa. Dan laut tidak pernah selesai menagih.